Majid? Ya keadaannya sehat lah. Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Jawa Timur sehat sekarang kemudian. Oke, alhamdulillah. Ini Majid, kalau boleh tahu nama tim dari Mas Mujib ini apa sih? Timnya untuk yang sekarang 3 tahun akhir ini ya Putri Koneng. Putri Koneng. Nah, Majid tadi bilang 3 tahun ini. Ya. Berarti sebelumnya bukan Putri Koneng dong? Sebelumnya bukan Putri Koneng. Apa tuh nama timnya? Kalau boleh kita tahu. Angin Topan, terus apa ya? Saking banyaknya lupa nih ya. Keongmas. Oh, Angin Topan, Keongmas. Dulu waktu dulu itu Pancoran Mas pertama. Pancoran Mas pertama. Bukan. Transfer ke sini. Oh, Tahun Pancoran Mas. 2000 ya, dari Bapak Kawi, Pak Budi, polisi itu. Oke. Paham. Nah, membicarakan Keongmas. Keongmas itu tahun berapa sih kalau boleh kita tahu? Keongmas 2014 kayaknya. 2012. Ya, 2014. Ada prestasi nggak Keongmas itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada prestasi. Nggak ada prestasi. Ya, cuma untuk prestasi yang besarnya itu kan di Piala Presiden. Cuma nggak pernah berlaga di sana. Oh gitu. Ya. Nah, Keongmas ini sekarang sapinya ada di mana? Ada kayaknya kita. Oh, udah ditransfer atau? Satunya itu disembelih. Oh, udah jadi daging. Ya. Jadi pentol. Oh, Habis Keongmas jadi awalan apa? Setelah Keongmas Putri Koneng. Putri Koneng. Nah, tapi enggak Keongmas apa tadi? Sebelum Putri Koneng. Angin Topan yang masih tahun 2000. Oh, sebelumnya. Nah, yang saya tanyakan adalah tim yang sekarang yaitu Putri Koneng. Kenapa diberi nama Putri Koneng? Ada filosofi sendiri atau gimana nih, Mas? Ya, filosofinya kemarin waktu itu sapinya kan cantik Mas ya, yang ada di Abah Tohir itu. Sebentar, kalau ngomongin cantik berarti betina dong. Benda, ya kalau sapinya jantan, tapi mukanya itu Bencong. 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 Kalau laki-laki mukanya cantik itu bencong dong. banyak tanya. Oh, Putri gitu. Koneng itu kan namanya putri kan ya. Ya makanya Itu kan. ratu, ya. Cuma dari beceknya sapi itu dikasih nama Putri Koneng. Baik ya Pak. Apa wajahnya Dari tuh wajah sama potongan tubuhnya itu bagus lah. aduhai gitu ya. Baik. Aduhai. Tapi sekarang kan masih ada sapinya di Abah Tohir itu. Oh, sebentar dulu dong. Tunggu, jangan bahas cara Ya, ya. ya. Mas Putri Koneng. Nah, Putri Koneng. Karena di wajahnya cantik. Ya cantik ya. Cantik, Padahal Pak. jantan ini. Cantik. Bagus lah ya, proporsional ya. Hingga dinamakan Putri Koneng. Koneng. Nah, sapi Putri Koneng tadi Mas bilang ada di Abah Tohir. Ya. Nah, kenapa kok sekarang masih pakai nama Putri Koneng? Ya, Apa karena beruntung atau gimana Mas? kalau beruntungnya ya dijual ya pasti sudah beruntung gitu loh Mas ya. Ya gini Mas Brun, pengerap sambil dagang. Gemar, Bukan saya bilang ya. dagang Mas samar. Brun. Tapi enggak. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan halal Mas. Halal. Kalau nggak ada yang jual beli, terus tapi masa beli dipegangin terus ini? Oke. Nah, ini Mas Jim. Prestasinya sejak memiliki Putri Koneng, seberapa beruntung antara Putri Koneng ketika memiliki nama Putri Koneng dengan apa tadi yang sebelumnya Mas Jim? Keong Mas. Itu kan namanya bagus-bagus. Keong Mas. Kemudian Putri Koneng. Ini kan kadang-kadang nama teman-teman ya, nama itu kadang membawa keberuntungan. Lebih beruntung mana? Keong Mas dengan Putri Koneng. Ya lebih beruntung Putri Koneng. Ya. Oh, beruntungnya dagangan lancar atau jualan. Kalau Mas ini saya membingungkan. Ini beruntungnya ada urusan dagangnya apa urusan prestasinya? Dari prestasi. Oh, prestasinya. Oke. Dari sapinya juga. Oh, kalau ini secara otomatis ya. Kalau prestasi meningkat, dagangan hancur. Ya bisa jadi. Otomatis gitu ya. Kalau untuk ngerap ya nggak ada lancarnya pengerap lah Mas ya. Iya, Pokoknya kan benar. goceng banyak. Tapi benar. setidaknya kita lah kembali sedikit demi sedikit. Kalau sapi sudah kayak agak besar, ya mungkin lah
Kalau ada yang perlu atau yang minat dijual, nanti yang kecil lagi. Oh, gitu. Soalnya tambah besar kan tambah banyak biayanya. Telurnya itu terutama. Oh gitu. Soalnya ada nyumbang telurnya. Coba tetangga-tetangga nyumbang tetap itu ya. Juragannya pelit. Nah, ini membicarakan masalah prestasi masjid di Potret Koneng. Sejak memiliki Potret Koneng, prestasi apa saja yang didapat oleh masjid? Ya prestasinya untuk apa itu ngabus terbang kan mengadakan food ya hari contoh terbang ada kebagian anulah istilahnya podium di sana. Meskipun waktu itu di finalnya tidak dilepas, waktu itu kan punya Mak Ibu Lokek yang tembus atas sama tembus bawah. Oh gitu. Yang mobil itu itu tahun berapa itu Kak? Kalau 2018 kayaknya. Oh barusan berarti ya? 2 tahun yang lalu berarti ya? Oh karena pertemuan dengan Kilebun Loke, Abarambi? Ya Abarambi. Jadi nggak dilepas? Nggak dilepas karena itu sapi drop di lapangan, habis drop sama punya siapa ya? Yang balak kayaknya legend sama Kilebun Loke. Drop udah lihat syuting, terus drop keputusan juri drop dilepas lagi akhirnya menang punya saya. Oh sampai draw 2 kali nih? 2 kali. Draw sampai 2 kali ada? Ya, drawnya 1 kali. Oh draw 1 kali ya. Terus dilepas lagi itu mau dilepas di dinan petrikonenya itu langsung jatuh. Oh alah. Anggaplah kayak drop apa kram otot nggak tahu ya, akhirnya tidak dilepas finalnya. Oh gitu. Waktu itu juara berapa tuh Masjid? Juara 3 atas. Juara 3 atas. Nah ngomongin bisnisnya Masjid nih ya, di Karapan Sapi selain hobi termasuk bisnis kan ada situ nih. Kalau boleh sedikit lah istilahnya. Sedikit. Ya lama-lama jadi bukit kalau sedikit. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ada di mana ya? Kalau boleh yang terbaru deh tahun 2020. Pernah ditransfer ke mana nih Majid? Ke tim mana? Ke tim bukannya itu ke tim Angin Topan sekarang. Di Angin Topan dari mana? Daerah Bapak Kilebun Ampet. Oh, Kilebun Ampet. Ya, di sana. Baru ini. Oh, baru-baru yang tahun 2020 nih. Ya, sebelum ke Medan itu. Ya, itu satu transfer ke sana. Itu yang transfer sana sudah prestasi atau belum Mas? Belum. Oh, belum. Belum. Kondisinya sekarang gimana? Udah prestasi atau belum? Gimana? Oh gitu. Belum ada rezeki atau gimana? Belum ada rezeki. Belum ada rezeki ya. Tapi top ya, tapinya Majid. Insya Allah top. Ya. Nah, ini Majid. Majid ini berapa lama sih sudah berkecimpung di dunia karapan sapi? Kan Majid nih, maaf, ini masih muda kayaknya. Lebih tua sama sih kita? Ya, lebih tua sekian lah. Masa lebih tua saya? Kalau urusan tua dilemparin ke saya. Giliran uang dia saya juga. Oke Majid. Nah, ini udah berapa lama sih Majid berkecimpung di dunia karapan sapi? Karena saya turun temurun ya dari mbah. Kebetulan mbah masih ada. Untuk orang tua bapak, apa itu sudah almarhum. Duluan anak ya. Masjid sudah berapa lama berkecimpung di dunia karapan sapi? Ya dari dulu memang sudah lama. Karena yang saya aktif ini dari abah almarhum cuma 2014 kayaknya. 2015 abah almarhum. Baru aktif di situ terus. Dari waktu itu kerapan terakhir di Pasian itu dapat berapa motor 2. Oh itu juara 3 atas sama 3 bawah diadu lagi sama tuan rumah. Door prize-nya lah istilahnya itu ya. Oh iya kalau inilah best of the bestnya. Ya punya saya juara 3 bawah. Nah, diadu sama juara 3 atas. Hiburannya lah istilahnya. Tapi dapat sudah motor baru juga. Ya best of the bestnya, terbaik dari yang terbaik nanti ya. Ternyata menang punya saya, jadi dapat motor 2. Juara satunya mobil. Sudah motor 2. Juara yang tapi yang juara satunya mobil. Oh juara satunya mobil. Besar lah. Oh gitu. Kenapa sih Mas Cip kok milih ke karapan sapi? Apa karena turun temurun atau mungkin ada alasan lain? Kenapa? Turun temurun ya. Memang turun temurun ya untuk apa ya melestarikan budaya Madura ya. Oh gitu. Nah ini Mas Cip pertanyaan terakhir. Kan ini banyak nih anak muda yang berkecimpung di selain karapan sapi atau mungkin bisa ngasih semangat lah buat teman-teman untuk ikut melestarikan budaya Madura ini. Salah satunya itu karapan sapi. Mungkin masih
kata-kata, bukan kata-kata terakhir ya, kalau kata-kata terakhir nggak enak. Mungkin ada satu yang ingin disampaikan lah. Kan Mas ini masih muda, dia lebih muda daripada saya gitu ya. Kalau saya selain hiburan ya, udah muda katanya Brian ya, udah ada lagi selain. Sebentar. Katanya saya, ya. Anda merasa muda apa enggak? Ya, saya merasa muda saya. Oke, lanjut. Ya hiburan itulah, anggaplah bukan cuma hiburan. Mari kita melestarikan budaya, jangan sampai budaya kita Madura ini ya kebanggaannya lah. Benar. Cuma kerapan sapi. Ya. Oh gitu. Jadi saya turun temurun dari kakek itu ke abah, ke saya sekarang ini tetap juga melestarikan sapi lah istilahnya. Meskipun nanti tidak punya kerapan sapi, istilahnya punya sapi lah. Sapi kayak sapi tani itu. Sapi sono juga ada saya lihat. Oh gitu. Ada. Mari lihat sebelah ini. Oh iya, saya tadi itu sapi sono. Sapi sono. Juga ada. Oh, juga main sapi sono juga Mas Cip. Oh, ternyata teman-teman Mas Cip ini tidak hanya ikut melestarikan di dunia karapan sapi aja, karena karapan sapi kan sapi jantan. Ya. Oh, sapi betinanya juga ada juga Mas Cip. Oh alah, jadi dua-duanya juga ikut melestarikan ya, karapan sapi juga sapi sononya. Wah, nggak tanggung-tanggung nih. Oke lah Mas Cip, terima kasih banyak atas waktunya, obrolannya setelah mengetahui potret koning kenapa dan mengapa, dan ada Mas Cip memilih untuk ikut melestarikan dua kebudayaan ya yang dimiliki oleh Madura. Oh keren Mas Cip, masih muda, masih sudah ini ya, sudah banyak sudah ya, sudah lama ya, berurusan dengan kebudayaan. Itu aja teman-teman obrolan saya dengan Mas Sucipto, nama lengkapnya Mas Sucipto, cuma panggilannya adalah Mas Cip. Gerbek Kandang pada hari ini ya seperti biasa, jika teman-teman suka dengan channel ini, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk tidak dipencet, wajib dipencet kalau nggak mau ketinggalan. Alright, terima kasih banyak Mas Cip atas waktunya. Terima kasih banyak, sukses buat potret koneng. Amin. Lancar terus kejuaraannya dan lancar juga dagangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah,